hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang terjadi pada anak yang sehat dan pada waktu yang normal. Pertumbuhan juga disebut sebagai perubahan yang bersifat kuantitatif, yaitu bertambahnya jumlah, ukuran, dimensi pada tingkat sel, organ, maupun individu. Sebagai contoh, anak bertambah besar bukan secara fisik saja, melainkan juga ukuran dan struktur organ-organ tubuh dan otak. Pengertian perkembangan. Berbeda dengan pertumbuhan, perkembangan adalah salah satu perubahan fungsional yang bersifat kualitatif, baik dari fungsi fisik maupun mental sebagai hasil keterkaitannya dengan pengaruh lingkungan. Perkembangan dapat juga dikatakan sebagai suatu urutan perubahan yang bersifat sistematis, dalam arti saling kebergantungan atau saling mempengaruhi antara aspek fisik dan psikis, dan merupakan satu kesatuan yang harmonis. Contohnya, anak diperkenalkan bagaimana cara memegang pensil, membuat huruf-huruf, dan beri latihan oleh orang tuanya. Kemampuan belajar menulis akan mudah dan cepat dikuasai anak apabila proses latihan diberikan pada saat otot-ototnya telah tumbuh dengan sempurna. C. Perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Tumbuh merupakan perubahan ukuran organisme karena bertambahnya sel-sel dalam setiap tubuh organisme yang tidak bisa diukur oleh alat ukur atau bersifat kuantitatif. Atau secara bahasanya, perubahan ukuran organisme dari kecil menjadi besar, sedangkan berkembang merupakan salah satu perubahan organisme ke arah kedewasaan dan biasanya tidak bisa diukur oleh alat ukur atau bersifat kualitatif. D. Faktor pendukung pertumbuhan dan perkembangan manusia. Sejak awal tahun 1980-an, semakin diakuinya pengaruh keturunan atau genetik terhadap perbedaan individu. Berdasarkan data yang diperoleh dari penelitian perilaku genetik yang mendukung pentingnya pengaruh keturunan menunjukkan tentang pentingnya pengaruh lingkungan. Perilaku yang kompleks yang menarik minat para ahli psikologi, misalnya temperamen, kecerdasan, dan kepribadian, mendapat pengaruh yang sama kuatnya baik dari faktor-faktor lingkungan maupun keturunan atau genetik. Saya akan menjelaskan tentang pembahasan aspek-aspek perkembangan dan pertumbuhan. Berikut ini ialah aspek-aspeknya. Yang pertama ialah pertumbuhan fisik. Pertumbuhan manusia merupakan pertumbuhan fisik menjadi lebih besar dan lebih tinggi, dan prosesnya terjadi sejak manusia lahir. Yang kedua yaitu kecerdasan. Pertumbuhan saraf yang telah matang akan diikuti oleh fungsinya dengan baik dan manusia juga akan mengalami perkembangan berpikir. Yang ketiga yaitu emosi. Emosi merupakan gejala disertai perubahan perilaku seperti marah, sedih, dan lainnya. Yang keempat yaitu sosial. Pada perkembangan setiap manusia, pada akhirnya akan mengetahui bahwa manusia itu saling membutuhkan. Dan yang kelima yaitu bahasa. Yang keenam, bakat khusus. Bakat adalah kemampuan khusus yang dimiliki seseorang. Kemampuan itu dapat berkembang dengan baik jika dikembangkan dengan latihan. 7 yaitu sikap nilai moral. Semakin berkembang fisik manusia, maka manusia semakin mengenal pula nilai-nilai moral. Dan yang ketujuh yaitu keturunan.